Lintas Kutaraja Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam bahagia. Salam jumpa kembali bersama saya Lisma Warni Arhamanto. Kesempatan pagi ini pendengar dalam dialog Lintas Kutaraja Pagi. Dan hari ini kita berbicara terkait antisipasi bencana hidrometeorologi. Dan pendengar, untuk itu juga kita akan membuka kesempatan untuk Anda di dialog interaktif kita di pesawat telepon 0651443336 dan juga di WhatsApp 0811671397. Pendapat, opini Anda, saran Anda silakan bersama kami. Pagi tadi kita sudah mengupas terkait juga bencana hidrometeorologi di mata masyarakat seperti apa, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Untuk itu sebelumnya kita akan perkenalkan narasumber yang sudah bersama RRI untuk pagi ini pendengar. Yang pertama ada Kepala BMKG selaku Kepala BMKG Koordinator Provinsi Aceh, Pak Nasro Aidil. Pak Nasro Aidil ya, MT. Assalamualaikum Pak Nasro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga ada Kasih Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA, Pak Fazli SKM MKes. Assalamualaikum Pak Fazli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Pagi kembali. Ada juga dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Siak Kuala, peneliti Sains Atmosfer Pusat Riset STEM USK atau Universitas Siak Kuala, Dr. Yopi Ilhamsyah. Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini berbicara antisipasi bencana hidrometeorologi. Kita ingatkan pendengar juga Anda nanti bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336. Namun sebelum kita masuk dalam poin pembicaraan kita untuk hari ini pendengar, antisipasi bencana hidrometeorologi, kita dengarkan dulu penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Aceh Timur Pak Asadi dan juga keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara Pak Asnawi. Informasi data banjir terus masih 5 kecamatan yang terendam. Pantai Bidari, kemudian Kecamatan Subang Ulim, Kecamatan Julu, Kecamatan Indramamu, dan Kecamatan Bandalam. Kalau kemarin sore ini 3 titik. Ada 3 titik. Yang pertama masih di Pantai Bidari, ada 1 titik. Kemudian di Simpang Ulim, Desa Pinber, ada 1 titik. Kemudian yang terakhir ada 1 titik di Kecamatan Bandalam. Yang mengungsi itu lebih kurang 300 kakak, itu lebih kurang ya. Ada beberapa fasilitas umum yang rusak, jembatan ada berapa unit, kira-kira lebih kurang 5 unit. Kemudian ada rumah masyarakat juga yang rusak. Kemudian ada tanggul yang rusak, saluran. Sedangkan yang lainnya masih dalam pendataan. Sejak hari pertama kita di mana titik yang ada pengungsiannya kita langsung salurkan bantuan. Air udah surut dan pengungsi banyak yang udah pulang ke rumah, membersihkan rumah. Tapi dapur umum masih aktif karena pengungsi kan belum steril rumahnya. Banyak yang masih makan di dapur umum. Jumlah pengungsi 11.736 orang kakak. Kalau jiwa 40.183. Tapi karena air udah surut, banyak pengungsi yang udah pulang ke rumah membersihkan rumah. Anda masih mendengarkan Lintas Kutaraja Pagi. Iya, tadi kita sudah dengarkan bagaimana penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Aceh Timur Pak Asadi dan juga ada keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara Pak Asnawi, dan di mana tadi dari Aceh Utara sendiri ini jumlah pengungsi 11.776 jiwa ya, seperti itu. Sementara untuk di Aceh Timur sendiri ada 300 kakak yang terdampak ya dari banjir, dan ini juga di mana ada beberapa jembatan yang rusak, 5 unit, juga tanggul serta rumah-rumah warga begitu. Nah, ini dampak dari bencana hidrometeorologi kita bisa dikatakan adalah banjir yang terjadi di kawasan Aceh Timur dan juga Aceh Utara. Baik, menanggapi hal tersebut dengan penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD baik Aceh Timur dan juga Aceh Utara, kita langsung ke Pak Yopi selaku dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Siak Kuala dan juga peneliti Sains Atmosfer Pusat Riset STEM USK. Nah, kenapa sih bencana hidro itu sering terjadi ya? Menjadi langganan loh Pak. Apakah memang kita terletak pada ring of fire ya? Iya. Nah, itu menjadi persoalan juga. Kadang-kadang setahun bisa 2 kali atau 3 kali begitu. Untuk di Aceh nih, untuk lintas timur ya. Seperti apa ini Pak Yopi? Jadi pertama sekali saya mungkin ingin menerangkan terlebih dahulu ini. Kita di Indonesia ini dari Aceh sampai Merauke itu memiliki curah hujan yang memang tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain di bumi ini begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya mengapa curah hujan di Indonesia secara umum itu tinggi begitu?
Jadi Indonesia ini yaitu kan berada di daerah yang kita sebut Khatulistiwa atau daerah ekuator begitu ya. Nah di daerah ekuator ini ya itu ya dilintasi oleh matahari ya. Itu dari timur ke barat, dari utara ke selatan, kemudian balik lagi dari selatan ke utara. Nah, kita ini di Indonesia ya, itu dikelilingi oleh laut yang luas, laut-lautan gitu. Ya. Di barat kita ada Samudra Hindia, di barat Samudra Hindia, di timur itu Samudra Pasifik. Kemudian ada laut-laut yang mengelilingi pulau-pulau Indonesia. Nah, ketika matahari ini melintasi ya, wilayah Indonesia yang berada di daerah tropis, di daerah Khatulistiwa begitu. Itu ya ketika melintas matahari itu lautan itu ikut memanas dia. Nah itu dia. Jadi ketika lautan ini memanas terjadi penguapan. Itu seperti kita merebus air, hanya saja sumber apinya itu kan berada di atas bukan di bawah. Kalau kita merebus air kan di bawah. Jadi seperti itu mekanismenya. Akibatnya terjadi penguapan ya, penguapan yang dalam jumlah yang besar. Nah, ketika terjadi penguapan, ya ada uap air yang naik ke atmosfer, ke angkasa. Kemudian terjadi pengembunan, begitu kan yang kita ketahui. Kemudian terbentuk awan-awan. Itu awan-awan itu menutupi hampir sebahagian besar wilayah di Indonesia, begitu. Nah, kemudian dari awan-awan tersebut, ya berkumpul begitu. Udara menjadi tidak stabil ya, terus naik ke atas, terbentuklah awan-awan konvektif atau yang kita sebut awan-awan hujan. Kemudian itu yang menyebabkan curah hujan di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu tinggi. Itu nilainya itu curah hujan tahunannya itu lebih dari 2000 mm. Nah, jarang ada curah hujan yang di bawah 1000 mm. Nah, pada masa-masa tertentu, periode-periode tertentu ya, jadi lautan ini ada masanya dia mendingin, ada masanya dia memanas. Pada saat dia memanas, ya terjadi penguapan tadi, ya terbentuk awan-awan hujan. Ketika dia mendingin, awan-awan hujan itu tidak ada. Jadi bisa kita lihat mungkin langitnya cerah begitu ya. Pada musim kemarau misalnya langitnya cerah, tidak ada awan begitu kan. Itu kita mengalami kekeringan. Gitu. Jadi karena kita dikelilingi oleh lautan, ya, kemudian matahari melintas tepat di atas kita di Khatulistiwa. Itulah yang menyebabkan curah hujan di Indonesia ini tinggi. Nah, terkait dengan Aceh, kita kan berdampingan tuh dengan Samudra Hindia. Nah, Samudra Hindia itu ada periode dia memanas, ada periode mendingin. Pada saat dia memanas, ya, lautan yang mengelilingi Aceh ini kan lebih luas dibandingkan daratan Aceh. Ya, itu yang mengakibatkan wilayah-wilayah tertentu seperti di barat, selatan, termasuk juga kalau luasan laut yang memanas itu terus meluas, ya, itu bisa berdampak juga di bagian timur, di bagian utara. Nah itu, jadi dari situ ya kita sebagai peneliti mengidentifikasi bahwa ya curah hujan di Aceh ini ya itu dipengaruhi oleh lautan, dalam hal ini Samudra Hindia. Nah yang terjadi di Aceh Timur, Aceh Utara. Nah ini kan periode Oktober ya. Oktober itu kita sedang musim pancaroba ya Pak Nasr Adil. Nah saya perhatikan ya musim pancaroba itu ya sirkulasi anginnya itu tidak menentu. Ya. Karena sirkulasi angin tidak menentu, jadi secara horizontal ya angin itu melemah, tapi dia menguat secara vertikal. Ya. Jadi ya di sini yang berpengaruh itu adalah siklus harian atau kita sebut tuh ilmiahnya diurnal gitu. Jadi angin laut, angin darat itu ya. Itu yang mengakibatkan kemudian ya wilayah timur dan utara Aceh ketika malam hari itu kan terjadi angin darat. Nah pada saat yang bersamaan ya ada angin darat yang datang dari semenanjung Malaysia. Jadi dia bertemu ya di Selat Melaka, kemudian itu membentuk garis-garis badai. Nah kemudian kemana awan-awan yang berpotensi menurunkan hujan ini bergerak? Nah kalau kita lihat ini ternyata ada responnya dengan lingkungan di permukaan. Kalau lingkungan di permukaannya panas, itu menciptakan daerah bertekanan rendah. Akibatnya awan-awan ya yang terbentuk akibat pertemuan angin darat dari pantai utara dengan timur Aceh dengan semenanjung Malaya itu ternyata awan itu bergerak ke
ke wilayah kita, ke wilayah pantai utara dengan pintu timur Aceh. Iya. Dan itulah menyebabkan hujan itu turun begitu pada pagi, begitu. Biasanya pagi hari, begitu siangnya sudah reda. Tapi yang kita lihat sekarang itu turun sepanjang hari gitu, dengan intensitas yang tinggi itu yang mengakibatkan turunnya hujan lebat, kemudian berdampak banjir, begitu. Karena tadi musim pancaroba ini angin secara vertikal itu lebih kuat dibandingin angin secara horizontal atau yang kita sebut angin musiman. Jadi ada itu namanya fenomena garis-garis badai, itu namanya fenomena Sumatera, badai Sumatera, dan itu sekarang menguat dan itu yang berdampak mengakibatkan wilayah pantai utara dengan timur Aceh itu mengalami jadi awan tersebut bergerak ke pantai utara timur dan kemudian hujan lebat itu turun di pantai utara timur Di sepanjang hari. ya, seperti itu ya. Yang seperti kita rasakan sekarang kan Ya, seperti itu ya, mereka banjir ya. Kita rasakan sekarang Tapi itu ini. menjadi langganan selalu begitu. Nah, itu dia. Jadi ini ada terkait juga dengan iklim yang telah berubah. Jadi iklim yang telah berubah itu mengakibatkan siklus hidrologi itu bergerak lebih cepat dari normalnya begitu. Siklus hidrologi itu kan Kenapa sih bisa terjadi- berubah seperti itu ya, Pak, ini kondisinya? Mungkin Iya, bisa- tadi yang saya sebut tadi Penelitian. ada respon dari permukaan lingkungan. Jadi kalau kita perhatikan kan sekarang wilayah daratan yang tadinya banyak pepohonan, hutan yang masih lebat kan kalau kita lihat sekarang kan semakin berkurang gitu. Iya. Tutupan hutan, kemudian vegetasi di permukaan. Nah, ternyata itu menciptakan daerah bertekanan rendah ya. Jadi kita mungkin tahu ya waktu SD kita telah belajar bahwa angin itu adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu kan Jadi fisika ya, iya, tekanan fisikanya. Jadi ketika siklus hidrologi tadi yang saya sebut dari penguapan kemudian terbentuk awan itu bergerak lebih cepat. Iya. Ya, bergerak lebih cepat dan itu ya bergerak ke daerah bertekanan rendah Nah, tadi. seperti itu. Iya, Berarti dia terutama mencari di daratan. posisi ya, begitu Iya. ya? Jadi daratan itu ibaratnya sekarang menjadi magnet. Jadi udara-udara itu tertarik semua ke daratan yang sudah sudah gersang gitu Iya, kira-kira begitu ya. seperti itu. Jadi dia nempel dan hujan itu terus turun di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama mungkin bisa berdampak di permukaan Iya, gitu ya. begitu ya. Ini Jadi banjir. siklus hidrologi itu yang telah berubah tadi dan bergerak lebih cepat dari biasanya. Oke, begitu. siklus hidrologi Iya. tersebut ya. Jadi Iya. perubahannya sangat cepat begitu Iya, ya. terjadi perubahan yang Jadi, oke. drastis. Ini Kalau luar kita lihat. biasa memang. Ini kan penelitian ya, penelitian Iya, iya. Pusat Riset STEM USK seperti apa dan bagaimana. Ini secara ilmiah kita melihat. Jadi gerakan-gerakannya seperti kita mempelajari fisika. Begitu. Iya, tapi saya coba interpretasi dalam bahasa yang bisa dicerna oleh khalayak. Oke, baik. Kita ke Pak Nasrul Adil nih yang selalu nggak pernah henti-hentinya menyampaikan Iya. situasi dan kondisi cuaca di Aceh ya, dan perlu kita waspadai baik itu pelayaran, baik itu masyarakat sebagainya. Nah, mendengar dari apa yang disampaikan oleh peneliti Sains Pak Yopi ini luar biasa Pak. Mungkin tanggapan dari Pak Nasrul seperti apa yang terkait dengan bencana hidrometeorologi tersebut Pak? Silakan. Baik, terima kasih. RRI juga selalu tidak pernah Update diam ya. Tidak pernah diam ya, menyampaikan informasi-informasi dari BMKG baik dari sejak pagi hari hingga malam hari kadang-kadang Iya. untuk peringatan dininya. BMKG pun siap dihubungi begitu ya. Siap, Bu. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Yopi sangat secara teori ya sangat betul, Bu. Dan implikasinya saat ini kita mengenal kalau Pak Yopi tadi sampaikan secara gamblang dan dalam bahasa awam ada penguapan ya, kemudian terjadi interaksi antara lautan dan pembentukan atmosfer. Nah, itu dari sisi operasional kami dari BMKG mengamatinya secara 24 jam per minggu ya. Itu indikator-indikator yang menyebabkan membangkitkan potensi-potensi pembentukan awan-awan hujan ini. Nah, dalam tataran teknis kami memiliki istilah yang namanya Rossby wave atau gelombang Rossby, kemudian juga Kelvin wave atau gelombang Kelvin, nah yang men-trigger, yang membangkitkan pembentukan osilasi MGO. Nah, jadi gelombang Rossby ini maupun Kelvin itu terjadinya seperti disampaikan oleh Pak Yopi tadi di khatulistiwa atau kita sampaikan dalam bahasa ekuatorial.
Nah, jadi pembangkitan konvektivitas atau penguapan tadi itu kita kenal dengan dalam bahasa gelombang Rossby yang saat ini terjadi di kita ini di Aceh Utara itu. Nah, kita mendeteksi adanya bibit siklon kemarin itu di wilayah Filipina, kemudian bergerak sedikit ke wilayah Laut Cina Selatan sehingga memicu hal yang tidak biasa seperti Pak Yopi sampaikan tadi, karena ini kan atmosfer ini fluida yang tenang seperti dalam kolam, kemudian kita lemparkan batu, semuanya akhirnya beriak, gitu. Jadi semuanya, satu posisi bibit siklon di wilayah Laut Cina Selatan itu akan membangkitkan pergolakan di beberapa sisi seperti Pak sampaikan tadi, ada di Samudra Hindia maupun di Pasifik Barat. Nah, terjadi demikian sehingga kita mendeteksi adanya belokan angin. Adanya belokan angin beberapa hari itu sejak tanggal 3 sampai tanggal 4 di wilayah atmosfer Indonesia di Aceh. Nah, pada tanggal 5 Oktober kita menyampaikan surat kepada Bapak Gubernur bahwa potensinya ini sampai tanggal 15 Oktober. Nah, meliputi Aceh Utara, Aceh Timur, kemudian juga Aceh Jaya, dan nantinya akan meningkat ke beberapa wilayah di Barat Selatan. Nah, deteksi awal sudah kita sampaikan di tanggal 5 Oktober. Kemudian pembentukan ini terus terjadi sehingga Aceh Timur pada tanggal 5 Oktober itu pun sore menjelang paginya itu banjir tanggal 6. Kemudian tanggal 7-nya diikuti oleh Aceh Utara. Nah, oleh karenanya deteksi awal untuk peringatan dini antisipasi bencana hidrometeorologi sudah kita sampaikan dan berkoordinasi juga dengan dari BPBA. Dari BPBA juga kita sampaikan itu peringatan dini sebelum kejadian itu pukul jam 4 pagi di tanggal 5-nya, kemudian menyusul kemudian ada beberapa kali peringatan dini untuk wilayah Aceh Utara maupun Aceh Timur. Selain daripada itu kita juga memantau pergerakan satelit ya untuk memonitor pergerakan awan, terutama satelit Himawari yang dimiliki oleh BMKG bekerjasama dengan Japan Meteorologi. Nah, itu kita pantau setiap 10 menit ya sebagai observer di BMKG Aceh. Itu kita memonitor 10 menit sekali pergerakan dari awan, dan juga radar cuaca. Radar cuaca yang memonitor Aceh saat ini ada 3 lokasi sebenarnya di wilayah Banda Aceh, di Belang Bintang sendiri, kemudian dari Medan bisa menjangkau Langsa dan Aceh Timur, kemudian juga di wilayah Nias bisa menjangkau Aceh Selatan, Singkil, Subuh Salam, dan juga Aceh Tenggara. Nah, dari monitoring ini kita melihat adanya potensi itu sehingga sebelum awan itu menjadi hujan itu sudah kita sampaikan peringatan dininya. Nah, mungkin ini yang bisa jadi antisipasi. Kemudian secara klimatologis, seperti disampaikan oleh Pak Yopi tadi bahwa ada periode-periode. Nah, ada periode basah untuk gelombang Kelvin itu sangat tinggi, potensinya terjadi di awal-awal Januari sampai dengan Maret. Itu periode basah sampai dengan April juga, pertengahan April. Kemudian ini kita memasuki pancaroba, ini kita memasuki periode keempat. Nah, ini yang sangat menjadi potensi pembangkit osilasi dan konvektivitas, yaitu gelombang Rossby. Nah, inilah yang memicu terjadinya hujan lebat di wilayah Aceh Timur maupun Aceh Utara, sehingga menyebabkan banjir kemarin. Dan ini diprediksi sampai kapan ini Pak kira-kira? Kita sudah sampaikan ke Bapak PJ Gubernur itu sampai 15 Oktober. 15 Oktober di wilayah Timur Utara ya. Kalau kita melihat potensi lagi itu kita akan update, Bu. Seperti itu. Ada kemungkinan nanti setelah timur akan lari ke barat begitu Pak? Bisa, karena potensi kita puncak hujan di wilayah Aceh 10 tahun terakhir itu memang di November. Nah, masih di November, nanti Aceh Selatan itu dan juga wilayah Abdia itu di posisi Desember memiliki potensi juga untuk
potensi banjir. Iya. Tapi kalau kita berbicara itu kan banjirnya ke darat sih seperti itu, terbentuk awan konvektif ya seperti Pak Yopi sampaikan. Nah, apakah dia akan kemungkinan juga dengan perubahan angin seperti itu terbentuk awan cumulonimbus begitu Pak? Ya, konvektif itu cumulonimbus itu hasil daripada awan-awan konvektif ya. Dan isi daripada cumulonimbus itu petir ya Bu, dan puting beliung ya gitu. Jadi dalam masa pancaroba ini pembentukan awan cumulonimbus itu aktif di wilayah kita, dan turunannya dampaknya yaitu potensi puting beliung, kemudian petir kemudian angin kencang yang menyebabkan yang disebabkan oleh tekanan daripada cumulonimbus itu yang ingin jatuh, downdraftnya itu tinggi sifatnya untuk angin kencangnya, dan juga puting beliung tadi ya. Iya, jadi faktor untuk penerbangan sendiri bagaimana ini Pak? Kalau untuk penerbangan kita memiliki tupoksi dan SOP khusus untuk meteorological aviation, itu memiliki sandi dan draft-draft khusus sehingga sudah mapan ya Bu. Jika terjadi sesuatu seperti angin kencang, itu ada istilahnya standar namanya GASTI. Jadi kalau pilot atau ialah kru penerbangan jika melihat ada GASTI, kita langsung menyebarkan ke aerodrom. Ya, di sini otoritas aerodrom itu untuk penerbangan adalah Airnav Indonesia dan juga kepada Angkasa Pura. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi masih dalam kondisi aman seperti dengan perubahan cuaca di Aceh seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik, kita ingatkan pendengar Anda yang masih bersama kami dalam perbincangan kita antisipasi bencana hidrometeorologi. Kita buka kesempatan untuk pendengar di pesawat telepon 0651 44336 dan juga di WhatsApp 081167 13977. Baik, kita ke Pak Fazli ya dari Kasih Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA. Pak Fazli, kita melihat bahwa penanggulangan bencana ini kan penting sekali ya bagi masyarakat, bagi mereka yang terdampak dari banjir atau juga bencana hidrometeorologi tersebut. Nah, ini seperti apa Pak dilakukan oleh BPBA sendiri Pak? Baik, sebelumnya terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 FM. Sebelum pertanyaan barangkali ingin kami sampaikan bahwa kalau kita lihat kejadian bencana hidrometeorologi tahun 2021 dengan 2022 ini jauh menurun di 2022. Kalau kami melihat data di sini untuk tahun 2021 ada 674 kali kejadian, sementara di 2020 ada 752 kejadian. Artinya secara frekuensi itu berkurang dari tahun ke tahun. Namun yang perlu kami sampaikan bahwa hari ini melihat indeks kapasitas daerah kita rendah Bu. Kemudian indeks kapasitas masyarakat juga sedang. Artinya secara pemerintah dan masyarakat dalam hal ini kita banyak hal yang harus kita persiapkan, banyak hal yang harus kita berikan penguatan. Makanya dalam hal ini kami pemerintah Aceh melalui PBA hari ini selalu melakukan kolaborasi, selalu melakukan koordinasi dengan para pihak, termasuk hari ini hadir di RRI mitra kami dari akademisi dan juga dari BMKG yang senantiasa setiap saat memberikan informasi kepada grup-grup yang ada hari ini, dan ini dapat dipantau atau dibaca oleh para pihak. Kemudian di samping itu juga bahwa kami juga melakukan penguatan kepada desa Bu. Ya, ada namanya program kami Desa Tangguh Bencana. Kemudian juga ada namanya program Keluarga Tangguh Bencana. Kemudian juga ada namanya simulasi penguatan kapasitas kepada petugas, masyarakat dan aparatur-aparatur yang terlibat di dalam penanggulangan bencana. Artinya apa? Pemerintah Aceh, BPBA tentunya tidak akan mampu melakukan sendiri. Namun ini harus selalu berkolaborasi, berkoordinasi dengan berbagai pihak. Karena sumber-sumber daya penanggulangan bencana itu tidak sepenuhnya ada di BPBA. Namun
itu tersebar di banyak lembaga, banyak organisasi di dalam penanggulangan bencana. Makanya kami tidak henti-henti berkoordinasi dan berkolaborasi dengan mitra-mitra kami dan selalu memetakan ketersediaan apa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga terkait dengan penanggulangan bencana. Kami juga ingin menyampaikan di pertemuan yang singkat ini bahwa dalam waktu dekat ini kami akan melakukan inisiasi kerjasama dengan GSR atau Lembaga Dunia Usaha. Hari ini Lembaga Dunia Usaha sudah begitu concern berkiprah di dalam penanggulangan bencana baik di pra, saat dan pasca bencana. Artinya dengan berkolaborasi, dengan berinteraksi atau bermitra dengan teman-teman, tentunya ini akan memperkuat kapasitas, kemudian akan mempermudah penanggulangan bencana. Pak Presiden di setiap pertemuan rapat koordinasi di BNPB selalu menyampaikan bahwa kepada pemerintah daerah, kepada BPBD kabupaten kota, silakan berkoordinasi dengan TNI Polri, karena hari ini secara lembaga yang paling siap menghadapi segala bencana adalah TNI Polri. Kemudian dibantu juga oleh lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penanggulangan bencana. Intinya hari ini adalah bagaimana pemerintah Aceh itu berkolaborasi dengan semua pihak yang kami sebut itu adalah pentahelix. Demikian barangkali. Oke. Penanganan sendiri Pak di bencana yang terjadi saat ini di Aceh Timur dan Aceh Utara seperti apa dilakukan oleh BPBA sendiri Pak? Ya, provinsi sifatnya adalah mendampingi. Ya, ketika bencana terjadi di kabupaten kota dengan kesiapsiagaannya menanggulangi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten. Ketika kabupaten itu tidak mampu dengan kapasitas yang ada, dengan kemampuan yang ada, kabupaten silakan mengajukan permohonan kepada provinsi. Provinsi akan turun, akan memonitor, akan memberikan bantuan ketika daerah itu sudah, yang pertama menetapkan status siaga bencana, yang kedua menetapkan tanggap darurat bencana. Kemudian ketika sudah ditetapkan itu, pemerintah provinsi baru bisa memberikan penguatan dan pendampingan ke kabupaten. Kalau tidak, provinsi tidak bisa melakukan apapun. Karena mengapa? Kalau kita ingin melakukan mobilisasi sumber daya seperti peralatan ataupun logistik, BPBA belum bisa melakukan ketika beberapa syarat yang kita sebutkan tadi belum dilakukan oleh kabupaten kota. Berbeda dengan mitra kami seperti Dinsos, mereka punya buffer stock, mereka punya bantuan masa panik. Tapi kalau BPBA tidak boleh melakukan buffer stock, boleh melakukan mobilisasi sumber daya seperti logistik ketika syarat-syarat yang kami sebutkan tadi sudah dilakukan oleh BPBD kabupaten kota. Setelah itu kami dengan segera akan melakukan pendampingan atau memberikan bantuan kepada kabupaten kota. Kalau tidak, secara legalitas, secara aturan kita salah untuk melakukan itu. Demikian barangkali. Oke, baik. Sebelum kita lanjut kembali seperti apa mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk antisipasi bencana hidrometeorologi ya Pak. Dan salah satunya adalah mitigasi bencana yang dilakukan pada masyarakat atau sosialisasi. Baik, kita dengarkan dulu yang satu ini. Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah. Banjir terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, ataupun drainase. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Untuk mengurangi
Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Ri. Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Jul di Pekanbadak. Oke, Pak Jul di Pekanbadak, silahkan pertanyaannya Ini Pak Mbak, Jul. saya mau tanya ini Mbak. Saya sangat senang tadi mendengar penjelasan dari Bapak apa yang di BMKG, apa satu lagi yang bagian sains itu kan. Oh iya. Yang pertanyaan saya ini Mbak Sri, saya ini orang tidak bersekolah, orang tidak sekolah. Nah, saya mau tanya ini, apakah di Aceh ada sekolah yang mengajarkan masalah ilmu mendeteksi cuaca? Ilmu cuaca begitu ya. Apa BMKG macam lah ilmu yang bapak-bapak itu terangkan tadi lah. Saya nggak tahu tuh. Saya terus terang, saya tidak malu dengan menanyakan ini. Sebab saya orang tidak sekolah. Iya betul. Maksud saya, kalau sudah ada sekolah di Aceh begitu, anak-anak muda sekarang bisa sebagian bersekolah di situ. Nah, jangan setiap hari selalu ekonomi, hukum, apalah gitulah. Bisa lah sebagian anak-anak Aceh bersekolah di bagian cara-cara mendeteksi cuaca, sains itu macam-macam lah begitu. Dan apa nama sekolah tersebut? Iya. Mungkin nanti putra-putri saya bisa bersekolah di situ sebagian gitu. Iya. Makasih Pak, saya Mbak. Oke, terima kasih Pak Jol di Pekanbadak yang selalu aktif bersama RRI ya. Dan ini luar biasa mungkin ya kalau kita melihat bahwa begitu antusiasnya beliau, pengen anak-anak putra-putrinya juga bisa tahu dengan cuaca seperti itu. Dan kita ingatkan juga pendengar kembali untuk Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651443336 terkait dengan antisipasi bencana hidrometeorologi. Oke, kita buka kesempatan. Kita ke Pak Yopi dulu nih. Pak Yopi, kira-kira USK seperti apa nih untuk sains terkait dengan atmosfer pusat riset STEM USK ya? Ini ada nggak kira-kira kuliah tersebut yang diberikan pemahaman bagi putra-putri Aceh begitu? Nanti baru ke BMKG-nya. Sekolah seperti apa? Oke. Baik, terima kasih. Kalau di USK atau Universitas Syah Kuala ya, itu jenjang formal ya. Itu kita tidak memiliki program studi khusus yang mempelajari meteorologi atau sains atmosfer ini. Tapi ada program-program studi yang mendekati begitu, yang cocok untuk belajar ilmu cuaca ini, seperti di program studi fisika begitu. Kemudian kita di Fakultas Kelautan dan Perikanan ada program studi ilmu kelautan, ada mata kuliahnya juga begitu ya, meteorologi laut yang saya ampu juga di situ, yang saya ajar juga. Jadi kemudian ada pusat-pusat riset juga di USK, ada TDMRC begitu. Di situ kita berkumpul biasanya ya, rekan-rekan sama peneliti itu sharing ya kan. Kemudian juga kita berpikir bagaimana nih kita bisa berkontribusi terhadap daerah begitu kan. Pusat riset STEM juga itu lebih ke media pembelajaran gitu, mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak tentang kesadaran lingkungan begitu kan. Kalau yang informal ini ya itu ya ini ingin saya sampaikan juga bahwa kita bisa mengetahui akan ada hujan lebat, hujan deras begitu. Karena beberapa jam sebelum hujan lebat turun itu biasanya kita merasakan panas. Kalau kita di ruangan gitu tiba-tiba kita merasa gerah, badan kita merasa sumuk ya bahasa itu Melayunya. Merasa panas tiba-tiba atau malam hari kok panas ya tiba-tiba. Nah, itu bisa kita pastikan ya. Itu dalam beberapa waktu kemudian, saya sering perhatikan 2 atau 3 jam kemudian tuh hujan lebat turun. Nah, itulah kita ingin juga di USK itu bikin instrumen itu sebagai early warning system. Jadi yang kita hitung itu adalah kelembapannya. Jadi kenapa kita merasakan panas? Karena udara itu menjadi lembab begitu. Lembab itu akibat pelepasan panas tadi dari proses pembentukan uap air menjadi air, membentuk awan tadi. Itu ada pelepasan panas dan itu yang kita rasakan di permukaan begitu. Jadi kita bisa merasakan tuh, oh sebentar lagi akan ada hujan lebat nih. Di atas nih awan cumulonimbus sedang menggantung nih, ya begitu. Semakin panas kita rasakan, itu awan cumulonimbus yang terbentuk di atas kita tuh besar begitu. Bisa kita pastikan 2 atau 3 jam kemudian itu hujan lebat turun. Boleh jadi disertai atau didahului oleh angin kencang. Ya begitu. Kemudian juga kalau hari di Banda Aceh ini terutama
atau wilayah lain di Aceh itu yang sering saya amati, kalau panasnya itu udah lebih dari seminggu, ya, bahkan mencapai 2 minggu, ya panas terus begitu kan, seperti yang kita rasakan bulan lalu, itu bisa kita pastikan ya hujan yang akan turun itu lebat sekali, dan di situ bisa kita bisa berpotensi terhadap banjir begitu kalau intensitasnya turun dengan sangat lebat sekali begitu kan. Bahkan kalau kita hitung tuh nilainya bisa lebih dari 200 mm dalam hitungan jam. Jadi itulah, jadi untuk hal-hal yang informal itu ya mungkin sebelum hujan lebat kita bisa merasakan panas. Kalau cuaca di Banda Aceh ini 2 minggu panas terik ya, itu bisa dipastikan setelah 2 minggu tuh hujannya lebat sekali, ya kan, 2 atau 3 hari, kemudian didahului oleh angin kencang. Nah itu bisa kita bikin peringatan dini juga mungkin untuk BPBA gitu, dari BMKG, mungkin BMKG data kelembapan itu tadi kan. Kemudian untuk ini BPBA. Nah kita sebenarnya dari USK tuh ingin bikin itu di level desa. Jadi kantor kecamatan itu kalau misalnya udaranya udah lembab sekali kita merasakan panas, ada sirine yang berbunyi, alarm yang berbunyi. Berarti dengan BPBA begitu kan. Jadi ini masyarakat siap siaga nih, kalau misalnya subuh kita sudah merasakan panas, biasanya kan subuh dingin tuh, tiba-tiba kok panas ini, bangun pagi ini panas di kamar, itu sedang terbentuk awan cumulonimbus itu, 2 atau 3 jam kemudian hujan pasti turun, lebat. Nah sebelum itu ada sirine yang berbunyi kan, nah mungkin pagi itu kita bersihkan dulu saluran air begitu kan, sampah-sampah begitu kan, jadi ketika hujan lebat turun ya itu tidak ada yang tergenang begitu air, jadi bisa teraliri dengan baik gitu. Ya, jadi itu juga ini mungkin bisa dirasakan dengan rasa ya. Iya, begitu. Ya. Kita rasakan, kalau yang informal bisa kita rasakan. Berarti kalau YSK sendiri kalau untuk sekolah seperti itu ya fisika. Ya, gitu fisika. Prodi fisika ya seperti itu ya. Dan mungkin juga kalau sekolah yang khusus itu Pak Nasrul Adil yang bisa menjelaskan. BMKG begitu ya Pak. Nih, oke, Pak Nasrul mungkin ini seperti kata Pak Jul di Pekanbadak bahwa beliau juga tertarik ya, bagaimana sih bisa kita tahu ramalan cuaca itu seperti apa, perubahan cuaca seperti apa. Ada tidak sekolah khusus yang mungkin beliau ingin masuk anak-anak putra-putrinya seperti itu begitu. Bagaimana ini Pak Nasrul? Baik, terima kasih Pak Jul dari Lambada ya. Pekanbadak. Ya Pak Jul dan pendengar RRI dimanapun, BMKG memiliki sekolah khusus ya. BMKG memiliki sekolah khusus bidang meteorologi. Jadi BMKG nama sekolahnya adalah STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, anak-anak Aceh boleh bersekolah di situ. Siapapun putra-putri dari Aceh, saya termasuk anak Aceh. Saya dulu bersekolah di STMKG di tahun 95 ya. Nah, jadi lulusan dari situ dulu diploma 3 tapi sekarang sudah S1 atau diploma 4 ya. Nah, di situ kita mempelajari bagaimana fisis atmosfer, ya, fisis awan, kemudian pergerakan awan, penguapan udara, kelembaban, 7 unsur-unsur cuaca, ya, matematikanya sampai matematika 6. Aduh, repot juga ya Bu. Tinggi matematikanya ya, seperti itu ya. Juga meramal cuaca, ya, matematik. Ya, kemudian analisa numerik, ya Pak, numerical weather ya. Jadi banyak ya yang sifatnya lebih ke fisika ya, fisis atmosfer gitu. Kemudian juga interaksi antara laut dan udara gitu ya. Nah, dan sebagainya. Dan seluruh putra-putri Aceh boleh mendaftarkan diri untuk menjadi taruni STMKG. Itu tahun ini sudah dibuka dan sudah masuk anak Aceh itu ada kemarin ada pendaftarnya 180 orang ya. Dan lulus hanya 2 orang. Iya. Ya, gitu. Di situ bertarung ya. Dan Dia itu juga Pak Jol sudah tahu ya bahwa ada sekolah STMKG yang bisa mendeteksi cuaca seperti itu yang khusus ya, Pak Jol. Sekolah dinas ya Pak ya. Sekolah kedinasan begitu ya. Oke, ini udah promosi kita ya, walaupun mungkin ini pertanyaan dari Pak Jol begitu. Baik, Pak Nasrul, mungkin kalau melihat dengan situasi kondisi saat ini perubahan cuaca yang seperti kata Pak Yopi ini udah cepat begitu ya.
Ini bagaimana ini Pak? Baik, kita mencatat ada perubahan namanya global warming, Bu, dan di Aceh itu 0,4 ya, 0,4 derajat Celcius sampai 0,8 derajat Celcius peningkatan suhu di wilayah Aceh. Kita terhitung mulai tahun 1979 kalau nggak salah saya hingga 2010 kemarin. Nah, jadi sebagaimana di awal tadi sudah saya sampaikan, ada fluida. Ini kan kita fluida air ya. Kita misalkan ini satu kolam yang tenang, tiba-tiba kita lemparkan satu batu sehingga ada riak. Nah, ini juga kaitannya dengan perubahan suhu ini, artinya ada apa ya, ada gaya istilahnya ya. Kalau dalam hukum Newton, Pak ya, ada gaya yang dikenakan pada satu benda sehingga gaya itu benda tersebut bereaksi terhadap gaya tadi gitu. Nah, karena ini fluida, jadi luasan daripada dampak daripada kenaikan suhu tadi dia bisa bermacam-macam. Jadi bisa perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya di satu lokasi dan juga banyak dampaknya. Nah, dari situ kita melihat ada potensi suhu muka laut ya. Jadi sea surface temperature SST itu di sekitar wilayah Samudra Hindia. Nah, itu perubahannya setiap kali ada anomalinya, ada tren peningkatan suhu muka lautnya sehingga penguapan pun semakin masif begitu, Bu. Nah, ditambah lagi dengan faktor-faktor pergerakan di udara atas di tingkat troposfer maupun di stratosfer. Nah, bangkitnya Kelvin wave maupun Rossby wave itu di tataran level troposfer maupun stratosfer. Nah, disitulah pembentukan awan-awan konvektif tadi berupa cumulus maupun cumulonimbus. Nah, perubahan itu dipicu dengan belokan angin tadi. Nah, sehingga memunculkan. Nah, kalau kita analogikan belokan angin ini sama dengan jalan yang berbelok begitu. Nah, kalau kita menemukan jalan yang berbelok itu pasti kita memperlambat kendaraan. Nah, kalau kendaraan kita perlambat, kendaraan-kendaraan lainnya akan melambat. Jadi banyak antrinya. Nah, jadi kendaraan lainnya banyak antri sehingga begitu juga dengan atmosfer. Ketika ada belokan angin akan bertumpuk di situ awan. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya dilihat di web BMKG itu ada streamline, garis-garis angin itu yang kita buat. Nah, di belokan-belokan itu di situ tersusun dan terbentuk awan-awan hujannya lebih masif terbentuk. Nah, itulah yang membuat perubahan dipicu oleh tadi perubahan iklim tadi. Karena kenaikan suhu juga dipicu dengan suhu muka laut yang tinggi. Kemudian juga seperti Pak Yopi sampaikan tadi, adanya perubahan vegetasi alam. Ya, tutupan lahan yang tidak lagi seperti dulunya. Ya, karena kegiatan-kegiatan manusia sehingga ketika hujan turun tidak ada yang menampung lagi. Jadi gemburnya tanah tidak tertata lagi, kerusakan lahan itu juga memicu aliran air, daya rusak air ke wilayah-wilayah rendah sehingga tidak ada kendali gitu. Nah, gitu, Bu. Baik, kita ke Pak Fajri. Perlu kita lakukan antisipasi bencana hidrometeorologi ya, khususnya bagi masyarakat seperti itu ya. Karena kita ingin mengurangi dalam hal ini juga dampak dari banjir tersebut, bencana hidrometeorologi itu seperti apa dilakukan BPBA sendiri, Pak? Ya, barangkali kami ingin sampaikan kemarin kami melakukan rapat koordinasi BNPB dan lembaga terkait di tingkat pusat. Beberapa arahan dan instruksi yang disampaikan oleh Kepala BNPB. Yang pertama adalah kepada pimpinan daerah kabupaten kota dan juga ini ditindaklanjuti oleh BPBA. Yang pertama adalah pimpinan daerah kabupaten kota segera melakukan apel kesiapsiagaan, kemudian pengecekan alat atau perangkat, kemudian mengecek personel dalam rangka menghadapi potensi bencana cuaca yang ekstrim. Kemudian di samping itu juga adalah daerah segera menetapkan status siaga bencana di setiap kabupaten kota yang memang berpotensi. Seperti hari ini ada
6 kabupaten kota yang berdampak terhadap banjir tersebut. Kemudian di samping itu juga adalah ada tugas yang harus dilakukan oleh TNI Polri. TNI Polri segera melakukan patroli dan operasi susur sungai untuk mengecek debit air dan memastikan tidak ada hambatan di hulu sungai. Kemudian TNI Polri juga perlu melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya berdasarkan rencana kontingensi yang sudah kita susun. Perlu kami sampaikan bahwa Aceh Timur, Langsa, Aceh Taming, Aceh Utara, keempat kabupaten tersebut sudah kami lakukan simulasi. Artinya apa? Karena memang di sana ada potensi bencana banjir yang setiap tahunnya terjadi sampai 3 kali. Kita ingin memastikan bagaimana memperkuat di tataran pemerintahnya, di kabupatennya. Kemudian kita memperkuat di tataran kecamatan dan juga di tingkat desa. Ke semua elemen yang kami sebutkan tadi, semua punya tugas dan fungsi masing-masing dalam menghadapi cuaca ekstrim ataupun banjir itu sendiri. Pedomannya tentunya adalah pada rencana kontingensi yang sudah kita buat. Rencana kontingensi ini tentunya salah satu rencana yang kita buat sebelum bencana terjadi, yang memastikan di dalam dokumen tersebut adalah siapa berbuat apa, kapan dan di mana. Kemudian apa yang tersedia, kemudian apa yang tidak tersedia, dan bagaimana proses mobilisasi ketika terjadi bencana. Kemudian di samping itu juga para pemirsa perlu kami sampaikan, di samping tugas pemerintah dan masyarakat tadi juga ada tugas BPBD yang harus segera dilakukan baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Yang pertama adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memonitor, kemudian penyampaian informasi, penyiapan serta sosialisasi jalur evakuasi. Kemudian BPBD juga perlu melakukan koordinasi keadaan darurat dengan Pusdalop BNPB. Kami tambahkan bahwa kita hari ini punya Pusdalop 23 kabupaten kota. Pusdalop ini merupakan pusat pengendali operasi. Sebelum bencana terjadi, Pusdalop ini menjadi pusat komandonya. Tapi ketika bencana sudah terjadi, yang menjadi komandonya adalah Incident Command System. Pusdalop ini punya fungsi adalah mengumpul data, kemudian menganalisa data. Setelah itu data-data tersebut didistribusi ke para pihak, termasuk kepada Forkopimda di provinsi, juga ke BNPB. Informasi BMKG menjadi informasi yang sangat penting untuk pemerintah, dalam ini BPBA dan kabupaten kota, dalam menentukan atau menetapkan status siaga darurat. Tanpa ada informasi BMKG untuk 3 bulan ke depan barangkali ini tidak bisa kita tetapkan atau kita buat status siaga darurat bencana, khususnya untuk bencana banjir. Makanya dalam hal ini kami menyampaikan bahwa untuk bencana yang sifatnya slow onset seperti ini, barangkali kesiapsiagaan, kewaspadaan dan mitigasi itu perlu dilakukan oleh para pihak. Masalah urusan sungai tentunya ada lembaga atau dinas-dinas yang punya tupoksi yang melakukan kegiatan tersebut. Fungsi dari BPBA di sini adalah bagaimana berkomunikasi dan melakukan koordinasi semua, sehingga tugas-tugas yang ada di setiap lembaga atau dinas itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian barangkali. Oke, jadi sudah Bapak sebutkan juga data dari bencana hidrometeorologi ya. Betul. Untuk tahun 2022 ini sudah punya data, Pak? Sudah punya. 2022 seperti apa ini, Pak? Iya, dapat kami sampaikan bahwa dari Januari sampai dengan Oktober itu kami dapat sebutkan di sini
angka kejadiannya sudah cukup tinggi juga, sudah lebih dari 300 kali angka kejadiannya. Kemudian kerugiannya Bu, ini luar biasa juga. Kami asumsikan atau perkirakan sudah mencapai 86 miliar dari bencana-bencana hidrometeorologi yang terjadi. Di samping itu juga kami mencatat bahwa untuk ke-6 kabupaten ini yang memang sering dilanda banjir itu ada pengungsi sampai dengan 42.565 jiwa. Kemudian ada 12.271 kakak yang berdampak terhadap bencana banjir tersebut. Iya. Baik, waktu juga sudah menuju pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Tinggal beberapa menit lagi ya. Kita ke Pak Yopi kembali. Pak Yopi, mungkin stressing sedikit Pak di penghujung perbincangan kita, harapannya seperti apa dan juga harus masyarakat antisipasi dalam bencana hidrometeorologi tersebut. Silakan Pak Yopi. Ya, mungkin saya ingin menyambung bahwa sekarang ini ya kita sedang berhadapan dengan iklim yang telah berubah tadi. Iya. Itu lembaga PBB ya. PBB itu telah menetapkan bahwa suhu itu kalau bisa jangan sampai di atas anomali suhu tadi, penyimpangan suhu tadi itu jangan sampai di atas 2 derajat. Nah, sekarang seperti yang Pak Nasrul sampaikan tadi, kita di Aceh udah 0,4 sampai 0,8 ya Pak ya. Bahkan di kota-kota besar kayak Jakarta itu 1,4 sudah ya, Medan gitu. Nah, dikasih ambang itu oleh lembaga PBB itu 1,5. Karena kalau di atas 1,5 pun dampak yang kita rasakan apakah di darat, apakah di laut itu sudah bisa masif begitu. Terumbu karang rusak, rantai makanan rusak, kemudian di darat juga begitu bencana hidrometeorologis ini ya. Hujan itu frekuensinya akan semakin sering, intensitasnya kalau sekali turun juga tinggi begitu kan. Jadi itu telah ditetapkan bahwa batas suhu itu 1,5 sampai 2 derajat. Itu tahun 2030 ya. Oleh karenanya kita harus mengurangi konsentrasi gas rumah kaca, pelepasan emisi karbon itu ke atmosfer. Nah, disinilah yang kita harapkan bahwa kedepannya ini ya kita Indonesia ini 29% kebahagiaan tugas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca itu. Nah, mungkin kedepannya kita harus menerapkan pola-pola pembangunan yang ramah lingkungan, yang rendah karbon begitu. Tidak hanya tugas pemerintah Aceh, tapi tugas kita semua di sini ya. Individu mungkin bisa juga berkontribusi begitu ya, seperti misalnya hemat energi. Iya kan, jadi kalau misalnya tidak ada listrik misalnya itu jangan kita gunakan karena 1 kWh listrik itu yang kita hasilkan dari PLTD, perusahaan listrik tenaga diesel, itu menghasilkan emisi karbon sebesar 0,7 kilogram CO2. Jadi mungkin di kantor-kantor begitu kalau misalnya tidak perlu menggunakan AC begitu, ya dimatikan begitu ya. Karena di kantor saya tuh di pusat riset tuh ya kami sudah mengidentifikasi itu yang besar tuh penggunaan komputer dengan AC gitu kan, itu jadi harus kita jaga. Kemudian gaya hidup rendah karbon, makanan yang cukup begitu kan, gizi yang seimbang karena kedepannya kita ini akan tumpang tindih ini, populasi meningkat. Ya, kebutuhan akan lahan, akan pangan, akan perumahan, akan air juga itu. Jadi betul-betul harus kita ini ya, bagaimana kita menjaga proporsi itu agar tetap seimbang begitu ya kan. Kemudian juga hutan ini ya harus kita jaga ya, harus kita kelola dengan baik karena hutan itu berkontribusi itu besar sekali terhadap emisi gas rumah kaca itu. Ya, dari akar, batang, daun itu kan biomasanya itu sebagai penyimpan karbon sejatinya. Tapi kalau itu terbakar, kalau itu terjadi pembalakan liar, itu terjadi pelepasan emisi karbon dalam jumlah yang besar dan itu meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Akibatnya kita khawatirkan suhunya itu bisa lebih dari 1,5 derajat. Dan itu dampaknya tuh ya ini sudah mulai kita rasakan. Hujannya kita semakin lama semakin banyak begitu kan, sepanjang tahun kita dari tahun 2020 sampai sekarang ini udah basah terus sepanjang tahun.
itu juga akan mengakibatkan bencana hidrometeorologis yang kita rasakan, siklus hidrologis makin bergerak cepat begitu. Jadi itulah mungkin dari sekarang kita mulai mencanangkan gaya hidup yang rendah karbon. Ya. Kemudian ini juga saya ingin mengkampanyekan transportasi publik mestilah. Karena kan penggunaan bahan bakar fosil itu kita sudah berlebih juga nih. Nah, kita di Banda Aceh ada Transkuta Raja misalnya, mungkin itu kita maksimalkan. Jadi Transkuta Raja juga ada armada listrik kalau nggak salah saya, feeder-feedernya itu. Jadi kita gunakan transportasi publik gitu ya, selain juga makanan, kemudian hemat energi tadi. Gitu. Baik, dari Pak Nasrul sendiri, Pak Nasrul, silakan. Baik, untuk antisipasi bencana hidrometeorologi ini, kami bisa menyampaikan kepada pendengar sekalian bahwa monitor terus informasi dari RRI ya, untuk informasi cuaca di pagi hari dan juga informasi-informasi dari BMKG. Kita ada di Instagram info BMKG Aceh, kemudian ada di channel YouTube. Dan juga di Facebook ya. Nah, pantau terus. Kemudian juga ada info BMKG via Android, itu bisa di upload melalui Play Store maupun di iOS ya, iPhone. Nah, ke depan kita memprediksi 3 bulan ke depan ini masih ada potensi ya, sampai dengan Desember ya, kemudian nanti di Maret ya. Jadi potensi untuk hujan lebat yang dapat berdampak banjir ini masih ada di wilayah kita, dan seperti masyarakat awam sebagaimana disampaikan oleh Pak Yopi tadi, untuk bisa menandai akan adanya potensi hujan lebat ini dengan melihat kondisi awan ya. Jika kondisi awannya puncaknya sangat tinggi ya, itu potensi untuk terbentuknya awan-awan hujan yang lebat itu cukup tinggi ya. Selain daripada ketebalan awan ya yang bisa dilihat hitam menggumpal, nah itu ciri-ciri khas daripada awan cumulonimbus yang memiliki volume massa air yang cukup besar ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Baik, dari Pak Fazli, silakan Pak Fazli. Baik, tentunya kami mencoba selalu berkoordinasi dengan multi pihak seperti dengan BMKG, tentunya juga dengan masyarakat. Kita mengimbau masyarakat untuk waspada dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan bencana yang terjadi. Kemudian barangkali juga meminta kepada warga untuk dapat mengantisipasi misalnya pohon yang tumbang atau batang-batang yang patah, sehingga tidak berada di bawah pohon atau tiang listrik pada saat kondisi lagi hujan dan lain sebagainya. Dan tentunya juga ini selalu memantau peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, apalagi yang seperti Pak Nasrul sampaikan, kita sudah punya web ya Pak ya. Untuk selalu dipantau dan diikuti perkembangan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, ada Pak Nasrul Adil MT selaku Kepala BMKG Koordinator Provinsi Aceh, dan juga Pak Fazli SKM MKes Kasih Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA, dan juga ada Dr. Yopi Ilhamsah, dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Kuala, peneliti Sains Atmosfer Pusat Riset STEM USK, dalam perbincangan kita antisipasi bencana hidrometeorologi. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran buat kita bersama. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 97,7